Astagfirullahaladzim. Bahas ini lama banget ya. Astagfirullahaladzim. Oke, teman-teman, ini saya nyalakan kamera ya, karena saya sedang menunggu Mbak Sino, dikarenakan Mbak Sino sedang mengantar Mas Sono untuk bersemedi. Oke, jadi di sini saya sendirian, jadi saya nyalakan kamera sedikit. Ada rasa takut ya, jadi kalian harus temani saya, oke? Banget lagi. Hah? Wah, alhamdulillah Mbak Sino kakak. Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah nih. Mbak Sino udah. Kenapa nyala Saya sendirian Mbak di sini Mbak. Jadi saya nyalain loh. Aduh, Biar teman-teman pada nemenin. pembukaan belum? Belum. Ya sini pembukaan. Udah bener kamarnya tuh? Udah bener? Bentar dulu Mbak. Oke Mbak. Belum pembukaan belum? Belum. Ya yuk kita sapa teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Sinopi Unggul. Saya Chandra. Titik Alam Ketoro. Salam Nusantara. Baiklah teman-teman, malam ini saya buka video lagi dan dapat petunjuk. Ternyata Sono itu harus bersemedi tetap di wilayah ini lagi, berarti kita ke wilayah ini lagi, karena Sono juga berbarengan dengan Asyuro sudah melakukan ruwat ya, ruwat untuk Sono sendiri dan juga untuk ruwat untuk leluhur ya, ruwat tolak badak ataupun karma pala ya. Kenapa Sono harus diruwat? Karena ternyata Sono itu sampai hari ini tidak diketahui bapak ibunya kandung yang melahirkan. Itu makanya kita kata leluhur harus diruwat sendiri. Kemudian juga ruwat karma pala, karena takutnya leluhur-leluhur atau nenek moyang terdahulu ada dosa-dosa batin yang belum terputus. Dan alhamdulillah berbarengan dengan sholat gaib, kemudian Asyuro dilanjut dengan ruwat Sono. Makanya malam ini Sono harus melakukan tirakat dan bersemadi 3 hari 3 malam ya. Mudah-mudahan nanti malam Sabtunya sudah selesai. Amin. Karena hari Senin ataupun Selasa nanti Sono harus memberikan berkas-berkas untuk dia kuliah ya. Kuliahnya masih ada di Jawa Tengah itu. Dan kembali ke tentang batu, beras, bidodari. Ya. Dari petunjuk memang sudah kemarin video yang sudah teman-teman tonton itu sudah ada petunjuknya, itu beras bidodari itu kalau untuk yang di wilayah Nusantara itu
dipendam ataupun dikubur di depan rumah, di pojok rumah depan sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Itu waktunya sore menjelang maghrib, ya. Ada doanya. Nanti kalau teman-teman memerlukan doanya, nanti saya kirim dengan WA. Dan untuk perantau nih, untuk perantau yang tidak tinggal di Nusantara, itu tidak perlu dipendam, tetapi bisa disimpan di dompet, ya. Juga nanti ada caranya atau doanya, nanti bisa WA, ya. Jadi misalnya saya merantau di Jepang, berarti saya di rumah saya ada keluarga, berarti saya ngambil dua untuk dipendam di rumah yang di Indonesia, keluarga saya, dan saya sendiri yang di Jepang saya bawa untuk taruh di dompet. Ya, itu karena kenapa dipendam? Itu karena nanti dari energi alam itu untuk melindungi ya rumah dan keluarga kita, ya. Kemudian setelah berselaras dengan alam di sekitar rumah itu, nanti mendatangkan rezeki, ya. Mudah-mudahan bismillah kita semua dihindarkan dari mara bahaya, amin, dan juga didekatkan dengan rezeki, ya. Rezeki itu bermacam-macam, bukan hanya uang, ya. Damai, tenang, ya. Anak istri bahagia, ya. Tidak kelaparan, itu ya sudah rezeki, ya. Gitu. Monggo kalau kurang paham nanti bisa WA saya. Dan malam ini kita mau menunggu Sono mau pulang dulu, ya. Tadi sih Sono mintanya jangan ditinggal bah gitu. Ya berarti kita tunggu aja. Tapi ya kita menunggu di sini 3 malam ya buang-buang waktu. Ataupun nanti malam ini kita coba menunggu di sini 1 malam ini, kita nunggu nunggu Sono, dengan nanti kita minta petunjuk, mana tahu ada petunjuk lain. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. No, kamera, Astagfirullahaladzim, Pak. Hush, kowe. Astagfirullahaladzim. Weh, siapa kamu? Astagfirullahaladzim. Siapa yo? Astagfirullahaladzim. Kula nuwun, assalamualaikum. Ush. Jadi, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Assalamualaikum, kula nuwun. Hai makhluk, siapa dirimu? Tiba-tiba menyerang. Perkenalkan, diriku Jati Darat. Oh, namanya Jati Darat. Terus kenapa tiba-tiba menyerang? Apa salahku? Kalian pilih kasih pada makhluk di sekitar sini. Pilih kasih. Maksudnya gimana? Kalian hanya mendoakan orang-orang yang berada di sekitaran sini
Lantas, bagaimana dengan nasib diriku dan kawan-kawanku yang berada di daerah sini? Kalian hanya mendoakan mereka yang terkubur di dalam sini. Sedangkan diriku, kalian tidak doakan. Doakan gimana, Bang? Kita beda tempat, beda alam. Saya juga nggak kenal kamu, nggak lihat kamu. Bagaimana saya mendoakan? Saya mendoakan yang bagaimana maksudnya? Kalian juga tidak memberikan batu mustika beras widodari. Buat apa? Kita beda makhluk. Ini buat manusia. Kalian pikir hanya umat manusia yang membutuhkan kejayaan? Bangsa kami pun membutuhkannya. Loh, kalian sudah bisa cari makan sendiri. Ini batu widodari ini buat manusia untuk menghadapi Mongso Songo. Karena apa? Di Mongso Songo nanti adalah kegelapan di alam manusia, dan nanti ada banyak manusia kelaparan karena kesulitan ekonomi. Nah, makanya leluhur memberikan batu beras widodari itu agar kami manusia bisa melewati Mongso Songo. Gitu loh. Kalian kan bangsa makhluk kasat mata, udah pinter cari duit. Bangsa kami pun perlu memerlukan makanan. Makanan kamu apa? Kan beda. Setelah kalian mendoakan orang-orang yang terkubur, lalu bangsa kami akan memakan apa? Dah. Terus apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau itu apa? Kami juga menginginkan mustika batu beras widodari tersebut. Untuk apa? Sudah saya katakan berulang kali, bangsa kami pun membutuhkan makanan. Karena dengan kekuatan mustika batu beras widodari tersebut bisa mendapatkan banyak makanan, banyak rezeki yang sangat berlimpah. Kamu tuh kan bangsa jin, bangsa siluman. Kalian itu sudah bisa cari makan sendiri, ya. Terus makanan kalian apa juga saya nggak tahu. Batu beras widodari ini untuk bangsa manusia, bukan bangsa kalian, ya. Kalian mah di sini sudah bebas, makan bebas. Oh, Menurutmu begitu, tapi kenyataannya kami sulit untuk mendapatkan makanan tersebut. Jumlah kami sangat banyak. Kami saling berebut. Untuk mendapatkan sebuah makanan pun kita harus rela berebut. Terus apa yang kamu inginkan? Apa yang bisa saya bantu? Kami meminta sedikit mustika batu beras widodari tersebut. Kami hanya minta sedikit. Ini bukan masalah sedikit.
ini hanya diperlukan cuma 1 butir saja. Untuk Akan tetapi jumlah kami banyak. Nah, kalau jumlah kamu banyak, kamu kan di wilayah ini semua nih. Nanti saya kubur 1 butir mustika batu beras bidadari di wilayah ini. Jadi biar kalian yang di wilayah ini tidak terkena gangguan ataupun bencana. Nah, setelah kami tanam nanti wilayah ini kan jadi subur. Nah, silakan kamu mau makan, tapi jangan mengganggu manusia. Apa kamu yakin hanya dengan sebutir mustika tersebut bisa menghidupi masa kami yang sangat banyak? Bisa, memang ini gunanya kayak gitu. Untuk satu wilayah itu hanya 1 butir, gitu loh. Nah, nanti saya memendamkan 1 butir beras bidadari di wilayah ini agar kalian juga tidak terganggu ataupun kena musibah. Tetapi kalian jangan mengganggu manusia-manusia yang lewat. Kita hidup berdampingan. Ya, memang kamu hidup alam kamu, kami hidup di alam kami. Kita saling membantu, tapi jangan mengganggu. Kami tidak pernah mengganggu. Ya udah, nanti akan saya pendam, tapi ada 1 syarat. Syarat? Iya. Syarat apa yang kau maksud? Karena beras bidadari ini diperuntukkan untuk manusia. Ya, sedangkan kalian bukan dari manusia. Nah, untuk mendapatkan beras bidadari ini, kalian harus masuk agama Islam. Apakah dengan masuk agama Islam bangsa kami akan terbebas dari kelaparan? Ya, insya Allah kalau kalian sudah masuk Islam, nanti saya mendamkan 1 butir beras bidadari, maka kalian nanti akan hidup damai dan kalian tidak akan kelaparan. Sebenarnya hal itu sudah saya pikirkan sangat lama, jauh-jauh hari. Akan tetapi tidak ada satupun yang menuntun dan memberitahu bagaimana caranya untuk masuk agama tersebut. Agama Islam. Agama Islam tersebut. Ya, karena saya rasa kamu dari golongan jin dan kalian itu sering masuk ke raga manusia tapi tidak mengganggu. Kami tidak pernah mengganggu apabila manusia tersebut tidak merusak alam. Kami tidak mungkin mengganggunya. Nah, berarti kamu tadi ngomong sudah terpikir masuk Islam sudah lama. Benar sekali. Tidak ada yang menuntun. Kan di sini dulu bekas pesantren. Benar sekali. Hal itu yang saya pikirkan dari dulu. Saya sering mendengar orang membaca sebuah kalimat atau apapun itu yang didengar sangat enak, membuat pikiran nyaman, hati nyaman. Itu bacaan Al-Quran. Ya, berarti dulu waktu pesantren ini dan belum ada bencana kalian sudah ada di sini. Benar sekali. Wah, lama. Saya
Saya sering mendengar orang membacakan apa itu tadi? Al-Quran. Al-Quran. Pikiran kami semua jadi tenang. Pikiran pun dan hati jadi sejuk. Oke. Akan tetapi datang sebuah musibah. Ya udah, gimana nih? Apakah saat itu kamu sudah bersedia apa tidak? Apabila saat itu membuat bangsa kami menjadi hidup lebih enak, lebih nyaman, pastilah bangsa kami akan ikut memasuki agama tersebut. Ya, tapi harus dengan ikhlas, bukan terpaksa. Gimana? Bersedia? Pasti. Kalau tidak bersedia, saya mau pulang nih. Sebentar, pasti saya bersedia. Bukan hanya saya, mereka-mereka yang di atas sana pasti pun ikut bersedia. Ya, makanya nanti kamu saya Islamkan, kemudian kamu juga memberitahukan ke bangsa kamu untuk masuk Islam. Ya. Baiklah. Lantas bagaimana caranya? Nanti kamu ikut apa yang saya ucapkan. Baiklah. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Lah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Rahmanirrahim. Oke, sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, duduk. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah makhluk ini untuk mengucap 2 kalimat syahadat, agar makhluk ini menjadi makhluk yang beragama. Mudahkanlah makhluk ini untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Minum. Apa ini? Air. Minum dulu, cepat. Buat apa air ini? Minum. Nanti biar kamu mengikuti saya dengan mudah.
Oke, ikutin saya ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Muhammadu Rasulullah. Sekali lagi sambung ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Allah. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Nah, kamu sekarang sudah menjadi jin muslim. Jin muslim. Ya. Tadi kamu namanya Jati Darat. Benar. Nah, sekarang saya kasih nama kamu Ahmad Jati. Ahmad Jati. Ya, Ahmad Jati ya. Nanti bismillah akan saya pendamkan satu butir mustika beras widodari di wilayah ini. Setelah itu nanti wilayah ini akan jadi subur. Kemudian nanti akan ada manusia yang bercocok tanam di sini, kemudian bikin rumah di sini, nanti akan ada pesantren lagi. Nah, setelah ada pesantren nanti, kamu nanti ngajinya sama yang ada di pesantren. Baiklah. Baik ya. Baik. Nah, sekarang tugas kamu, kamu beritahu ke teman-teman kamu semua. Ya, suruh masuk Islam. Nanti kalau ada pondok pesantren lagi, kalian ngaji di situ. Baiklah, baik. Ya, sekarang saya keluarkan dari raga teman saya, kamu beritahu ke teman-teman kamu semua ya. Tapi sebentar, sebelum saya datang ke sini, saya melihat manusia duduk terdiam diri di sebelah batu sebelah sana. Ya, itu anak saya namanya Wicaksono. Dia sedang berdoa agar wilayah ini tidak kena musibah, kemudian subur. Nanti biar ada manusia-manusia lagi yang bikin rumah di sini sama pesantren. Jangan ganggu dia ya. Tidak akan. Oke. Apabila itu teman kalian, tidak akan bangsa kami mengganggunya. Oke, kasih tahu teman-teman kamu biar jangan mengganggu. Sudah ya? Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada kalian. Ya, terima kasih kepada Allah karena sudah memberikan hidayah kepada kamu menjadi jin muslim dengan nama Ahmad Jati. Ahmad Jati. Ya. Oke? Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. 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 Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Jati Darat niki. Jati Darat. Jenenge jin Jati Darat. Kenapa kan, Mbak?
dia ingin didoakan waktu kita sholat gaib, tawasul untuk saudara-saudara kita yang dulu tidak ditemukan jasadnya kan. Iya. Dia juga minta didoakan. Oh, Rupa-rupanya sebelum terjadi bencana ini, waktu masih ada pondok pesantren, dia sudah ada di sini. Oh, berarti penghuni asli sini ya, Mbak? Ya, dia juga sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Oh, alhamdulillah. Katanya enak sih, tapi tidak ada yang menuntun. Oh, Gitu loh, dia minta beras. Ya saya kira buat manusia. Kalau bangsa lain ya harus masuk Islam. Itu. berarti dengan kata lain, Dia masuk Islam, dia mau. alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Nah, ini rahmat dari Gusti Allah. Alhamdulillah. Ya, makanya sono suruh bersemadi di tempat ini lagi. Rupanya, berarti mungkin rupanya sebuah petunjuk itu ya. rupanya kita belum selesai menyelesaikan masalah di wilayah ini ya. Betul sekali, Mbak. Jangan-jangan tidak ada lagi nanti nih. Tapi nggak apa-apa lah, kita pantang menyerah. Ya udah. Demi kebaikan kita, pokoknya maju terus. Kopinya masih tadi mau? Iya, masih, Mbak. Yuk kopi dulu lah. Oke, siap. Kopi dulu. Bismillah. Ngopi.